Shalom, Sikamaya Digital Ministry mempersembahkan Sapaan Pagi Gereja Toraja Mamasa, Jemaat Tamal Andrea. Program renungan pagi yang akan menemani Anda dalam memulai hari. Selamat pagi dan salam sejahtera, jemaat yang kekasih. Kita bersyukur untuk hari ini, Minggu Karunia Tuhan. Sebelum kita menikmati hidup persekutuan dengan Tuhan dan dengan sesama orang percaya melalui ibadah minggu hari ini, kita awali seluruh rangkaian hidup kita melalui sapaan firman Tuhan. Firman Tuhan dari Keluaran pasal 4 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi, "Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya." Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui nas firman Tuhan pagi ini, kita merefleksikan dalam sebuah sorotan tema menjadi penyambung lidah Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, tidak mudah menjadi juru bicara. Seorang juru bicara tidak boleh bertindak dan berkata-kata atas apa yang dari dirinya sendiri. Tapi dia harus berbicara sesuai dengan apa yang dia dengar, apa yang dia terima dan perintahkan oleh yang mempercayakan tugas tersebut. Karena itu syarat mutlak seorang juru bicara adalah dia harus mengenal dan dekat dengan si sumber berita. Sebab akan sangat fatal ketika perkataan juru bicara bertentangan dengan maksud dari sumbernya. Dalam peristiwa ini, Musa akan menyampaikan perkataan Tuhan, tetapi yang akan mengucapkan adalah Harun. Jadi Harun di sini bertindak sebagai juru bicara dari Musa. Karena itu Harun memang harus benar-benar taat dan mendengarkan setiap perkataan Musa. Lalu Harun akan melanjutkan perkataan ini untuk disampaikan kepada segenap umat Israel. Karena itu Allah harus menaruh perkataannya terlebih dahulu kepada Musa, kemudian melalui Musa kepada Harun. Jika Allah langsung memberitahukan kepada Harun dan Musa tidak mengetahuinya, padahal yang menjadi pemimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir adalah Musa, dapat dibayangkan bila terjadi hal seperti ini namanya salah komunikasi. Sebenarnya hal ini menjadi lebih rumit seandainya Musa tidak berdalih. Sebenarnya sejak awal Musa menerima dan menyanggupi perintah Tuhan untuk berbicara secara langsung kepada Firaun maupun kepada umat Israel. Tetapi karena Musa di ayat sebelumnya berdalih, dia adalah orang yang berat kata, berat lidah. Namun demikian Musa harus menjalani proses tersebut. Musa harus memiliki kesediaan tekun mendengarkan perkataan Tuhan. Dan ketaatan adalah kunci. Pada akhirnya Musa berhasil dengan dukungan kakaknya Harun. Refleksi firman Tuhan untuk kehidupan kita masa kini, bahwa banyak hal dalam hidup kita orang percaya yang dalam menjalani kehidupan sebenarnya dapat lebih mudah, dipermudah dan lancar, hal-hal yang sangat praktis. Namun kadang-kadang sikap kurang percaya, tidak percaya diri kita, kurang taat, tidak mau bertanggung jawab, mengabaikan tanggung jawab, maka seringkali hal-hal yang terlihat mudah itu menjadi rumit, bahkan menjadi sulit, dan pada akhirnya menjadi yang masalah dalam hidup, baik dalam keluarga maupun dalam persekutuan. Kegiatan sehari-hari dan pekerjaan sehari-hari merupakan aktivitas yang di dalamnya harusnya terbangun komunikasi, terbangun saling percaya yang pada akhirnya akan memampukan kita menjalani peran dan tanggung jawab seperti halnya Musa dan Harun. Karena itu jika kita berjalan bersama dengan Tuhan, mengandalkannya, maka ada kekuatan dan kemampuan. Sebab hidup itu juga
adalah proses yang harus kita jalani. Karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, selalu belajarlah pada pengalaman masa lalu, mengambil hikmah dari berbagai peristiwa yang kita jalani, kegagalan, tantangan, kesulitan, bahkan melalui berbagai peristiwa yang menimpa kehidupan orang-orang di sekitar kita, adalah cara Tuhan untuk terus memproses kita. Dan yang terutama adalah supaya kita menjadi utusan-utusan Tuhan, penyambung-penyambung lidah Tuhan di zaman sekarang. Belajar memosisikan diri untuk selalu rindu mendengarkan perkataan Tuhan, menempatkan diri sebagaimana adanya, sehingga yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita alami sendiri dari Tuhan, yang dipercayakan Tuhan kepada kita, kita teruskan juga kepada segenap orang percaya yang menanti dan menunggu berita yang keluar dari mulut kita masing-masing. Selamat menjalani hidup, belajar menjadi penyambung lidah Allah, yang menyampaikan kabar sukacita, menyampaikan kabar baik bagi orang-orang di sekitar kita, yang melalui perkataan dan ucapan bibir kita semuanya merasakan sukacita, damai sejahtera dalam hidupnya. Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Kami bersyukur kepada Bapa untuk sapaan firman-Mu pagi ini. Karena itu kami mohon, ajarlah kami untuk percaya, taat pada perkataan dan perintah melalui firman-Mu dalam hidup kami setiap hari. Agar komunikasi kami, peran dan tanggung jawab yang kami emban masing-masing menjadi lebih mudah dan lancar, sehingga rencana dan pelayanan Tuhan pun semakin maju dan meningkat di tengah kehidupan persekutuan jemaat. Untuk hari ini tentu jemaat-Mu memiliki rancangan hidup. Lebih lagi kiranya bimbingan Roh Kudus-Mu akan menggerakkan seluruh jemaat-Mu untuk mengambil bagian dalam kegiatan ibadah, bersekutu dengan Tuhan dan jemaat dalam ibadah minggu karunia Tuhan. Karena itu ya Allah Roh Kudus, tuntun arahkan langkah kaki jemaat untuk memungkinkan berkumpul bersama dalam persekutuan. Kalau jemaat-Mu yang memang karena kondisi fisiknya, karena sakit, karena usia yang sudah lanjut, tidak memungkinkan datang di gereja, tuntun sertai, melalui ibadah live streaming yang mungkin akan diikuti, jadi sumber sukacita, kegembiraan iman di tengah hidup yang dijalani. Bapa, safaan firman-Mu pun kiranya menguatkan dan menopang mereka dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit. Dalam iman dan pengharapan, kami memohon lawatan Tuhan untuk anak kekasih Amira, cucu dari hamba-Mu, Bapak Ivan, Mama Ivan, tengah menjalani perawatan di rumah sakit Wahidin sejak kemarin. Kini menambahkan merindukan lawatan Tuhan, kedua orang tua, kakek nenek, bahkan kami semuanya. Jamah Tuhan tubuh anak kekasih dengan kuasa kesembuhan, sehingga meninggalkan rumah sakit dengan kesembuhan yang dari Tuhan. Juga kami berdoa orang tua dari Ibu Kristina, Nyonya Liberty ini yang ada di Mamasa dalam perawatan di puskesmas. Tuhan jamah hamba-Mu dengan kuasa-Mu, obat-obat, makanan, air minum, menjadi sarana di tangan-Mu Tuhan, memulihkan hamba-Mu Ibu kekasih ini. Juga tak henti-hentinya kami bawa dalam doa seluruh jemaat Tuhan yang sakit, yang selama ini kami topang dalam doa. Jawab dan pulihkan kehidupan iman mereka melalui proses perjuangan untuk memperoleh kesembuhan. Kakak dari hamba-Mu Bu Penatua Yuliana Paleo, mamanya Untung yang juga kami topang dalam doa. Jamah dan karunia kekuatan semangat buat Ibu kekasih, sehingga dalam kondisi fisik yang lemah, imannya tetap kuat, semangat menjalani kehidupan kendati pun dalam tekanan dan pergumulan penyakit ini. Kehadiran orang-orang di sekitarnya menjadi berkat bagi Ibu kekasih. Ini doa kami Tuhan. Dengar kabulkan doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan Sapa. Mari membagi berkat dengan membagikan Sapa ini kepada saudara-saudara yang lain.